Kitab suci sudah meyakini bahwa malaikat itu sudah ada sejak penciptaan. Bahkan sebelum penciptaan manusia, rasa-rasanya malaikat itu sudah ada. Jadi kalau nggak percaya dengan omongan saya, silakan bertanya. Bertanya kepada Tuhan kalau sudah meninggal gitu. Dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan dunia ini, itu kan seperti tukang sulap ya. Jadi terang. Jadi gelap. Jadi lautan, jadi apa lagi? Daratan, jadi apa lagi? Jadi burung, jadi. Itu seperti sulap, ya, seperti sulap. Namun ketika manusia diciptakan, Allah dalam kitab Kejadian berpikir dengan keras. Maka dikatakan dalam ayat ke-26, marilah kita. Kok tiba-tiba ada kita? Lalu para penafsir Injil mengatakan Allah itu mengadakan rapat bersama dengan penghuni surga, marilah kita. Dan tentu saja para malaikat di sana. Kat, ya kira-kira begitu ya. Ini aku mau menciptakan manusia nih, ya, yang serupa dan segambar dengan aku. Gimana ya? Kemudian dirundingkan dan akhirnya terciptalah manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa. Pertama-tama Adam ya, nak ya, Adam. Kemudian diciptakanlah Hawa. Bagaimana Allah menciptakan Hawa? Dari tulang rusuk. Jadi saat Adam tidur, itu diambil tulang rusuknya. Itu sebab dalam orang menikah, ya, itu kan kalau terus-menerus bersama-sama, itu kan semakin mirip. Jadi kalau suami istri semakin tidak mirip, tulang rusuk yang lain kali ya. Enggak. Bisa aja. Gitu. Ya, itu malaikat. Jadi sejak awal dunia diciptakan, gereja, kitab suci sudah meyakini ada malaikat. Kalau di sini kurang lebih ada 400 ya, 40 yang datang dalam perayaan ini, masing-masing itu membawa malaikatnya ya. Kenalan. Malaikat pelindung yang senantiasa itu akan membimbing ya, dalam kitab suci itu berada di depan ya. Berada di depan, sama seperti suara hati. Dia itu seperti suara hati kita. Contohnya demikian, ini calon imam, tapi untungnya sudah jadi imam. Dan dia menyadari betul kesalahannya. Dia punya pacar. Boleh ya Romo? Gak boleh sebetulnya. Tapi punya pacar. Suatu saat dia agak bingung. Kalau ke kanan itu ke pacarnya, kalau ke kiri ke rumah sakit untuk pasien, ya, dia mendoakan pasien. Di persimpangan jalan dia bingung, dia naik motor ke kanan atau ke kiri. Ya. Tebak, ke kanan atau ke kiri? Dia ke kanan. Dan apa yang terjadi?
tabrakan. Ya. Artinya malaikat itu sudah ketika dia bingung dan mengambil keputusan yang salah, malaikat itu sudah mewanti-wanti. Sama seperti anak-anak ya. Wah, soal nggak bisa dijawab nih. Nyontek atau enggak? Wah, akhirnya nyontek juga. Dan apa yang terjadi? Ketahuan. Ya, ketahuan. Itu pernah ya. Dulu waktu SMP saya dianggap anak pintar. Nggak kelihatan kan? Ya, anak pintar. Kemudian itu udah bahasa Inggris waktu itu ya. Wah, saya kurang belajar banyak gitu ya. Kemudian guru ya, saya punya keyakinan ya guru, wah ini Hardi ya pasti nggak nyontek gitu ya, pasti nggak nyontek. Tapi waktu itu saya betul-betul tidak bisa. Meja dulu itu kan ada kolongnya ya Pak ya, ada kolongnya. Lalu buku bahasa Inggrisnya saya ambil. Saya sebetulnya belum sempat nyontek. Rupanya guru ada di belakang, ya, ada di belakang saya. Ketahuan ya. Jadi kan body language itu nggak bisa menipu, ya. Jadi ketika Hardi ini gelisah, maka ya dia berputar rupanya ya, berputar ternyata ada di belakang saya. Sebetulnya saya sudah diingatkan ya, oleh malaikat, tapi saya acuhkan, saya tidak peduli, tidak perhatikan. Maka hari ini bertepatan juga dengan kepengurusan yang baru, yakinlah ya, para pengurus itu dibimbing oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang senantiasa ada, yang siap selalu menuntun para pengurus yang baru ini. Pastinya malaikat itu tidak akan membawa ya saudara-saudari pengurus untuk menyimpang ya dari jalan Tuhan. Pasti dia akan membawa menuntun kepada kebenaran. Dan inilah yang kita mohonkan, agar para malaikat pelindung untuk pengurus khususnya dan juga untuk umat lingkungan Emmanuel menyadari bahwa ada pelindung, malaikat pelindung. Apakah satu atau dua saya nggak tahu. Nanti saya tanya aja ya, tanya aja masing-masing. Malaikat pelindungku ada berapa ya? Yang jelas ya paling tidak ada satu. Saya mau terakhir saya mau cerita aja ya. Suatu kali, tadi bukan cerita ya. Suatu kali saya ke Subang ya, ke Subang untuk ziarah ya. Ziarah di sana ada Subang ya, ada tempat ziarah. Nah, saya yang nyetir ya. Kemudian di pertigaan itu ada manusia gerobak. Ya, manusia gerobak dengan membawa anak ya, membawa anaknya. Ya. Dia ya, saya agak lupa, maju mundur gitu ya. Nah, tiba-tiba anaknya itu ada di depan ya, ada di depan. Lagi pegangan. Nah, bapaknya itu tiba-tiba berhenti sambil agak dorong itu. Apa yang terjadi? Anaknya jatuh, menjengkal. Dan saya memperhatikan seperti slow motion, dia jatuh dan tidak apa-apa, cuma menangis doang dia. Saya merasakan ada malaikat yang menopang dia, dan itu membuat saya semakin yakin
Setiap orang, apalagi anak kecil, itu punya malaikat yang siap menatang saat dia terjatuh. Mazmur 91 itu sangat menarik. Kalau kita percaya akan Allah, malaikat pun akan menatang kita. Mari kita lanjutkan dengan pemanggilan para pengurus. Saya lihat banyak ya. Saya panggil ini. Oh begitu. Rapopo. Tes. Saya panggil ini untuk pendamping. Ya, pendampingnya ini ada Pak Heri Bertus Darno. Silakan. Alexander Japitan Jamani ini tidak hadir. Benediktus Hartonadi, Albertus M. Bongo, Hyacintha Arselina Biantong masih di Papua Nabire. Ketua Pak Yohanes Waluyo, Wakil Ketua 1 Pak Antoni Sutopo, Wakil Ketua 2 Alexander Ari Mavrianto, Sekretaris Yohanes Supartono, Bendahara Thomas Tri Darmadi, Wakil Bendahara Ibu Erni. Ibu Erni ada? Monggo Bu Erni. Peribadatan Maria Siska. Oh. Kemudian Ibu Karin, Marcel Daily, Agnes Bidara Anggraini, Yovita Ardian, Pewartaan Hieronymus Eron, Florentina Dasi, Albert Hieronymus Raturangga, Persekutuan Yosef Kristiadi Wibowo, Maria Carolina Leba, Mikael Ade, Pelayanan Laurencia Hanani, Kristina Sri Rahayu, Lucia Ida Priyanti, Veronica Yeni Indraningrum. Kesaksian Alexander Aris Danur Cahyono, Kristina Maya Julianti, Angela. Pelatihan Maria Carmelita Omeleba, Yohana Emanina Baru Tarigan ya. Kristina Iris Devananda. Monggo ini pengurus-pengurus baru. Mari kita berdoa untuk para pengurus baru ini. Pertolongan kita demi nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa Maha Kuasa, Maha Penyayang, pandanglah dengan rela saudara-saudari kami yang pada malam hari ini akan memulai jabatannya secara resmi sebagai pengurus lingkungan Emmanuel. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan, keahlian, waktu dengan tulus ikhlas dan jujur, dengan semangat pengabdian penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus Juru Selamat dan Guru kami yang datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah doa kami ini untuk saudara-saudari kami, dan berkatilah niatan yang luhur ini untuk mengabdi
juga untuk kesejahteraan hidup lingkungan Emmanuel. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan semoga malaikat pelindung yang kami peringati hari ini juga senantiasa menjaga, memimpin langkah-langkah hidup mereka. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profisiat, mari kita berdiri semua, kita lambungkan dengan doa umat kita. Silakan. Untuk gereja, marilah kita berdoa bagi Gereja Kudus Kristus di seluruh dunia, khususnya gereja di keuskupan kita. Semoga Bapa Suci, para paus, imam, dan seluruh pelayan gereja selalu setia menggembalakan umat dan semakin mampu menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara, marilah kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Semoga Tuhan selalu memberkati para pemimpin bangsa agar bijaksana dalam menjalankan tugas dan rakyatnya hidup rukun, adil, sejahtera dalam persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pengurus baru lingkungan Immanuel, marilah kita berdoa bagi para pengurus baru lingkungan Immanuel yang hari ini diberkati. Semoga Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati para pengurus baru dengan semangat pelayanan, kerendahan hati, dan kasih yang tulus, sehingga dapat menjadi teladan dan penggerak iman bagi seluruh umat lingkungan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk umat lingkungan Immanuel, marilah kita berdoa bagi seluruh umat lingkungan Immanuel. Semoga dengan adanya pengurus baru ini, seluruh umat semakin bersatu, saling menolong, dan bertumbuh dalam iman, serta pelayanan. Marilah kita mohon. Untuk saudara yang sakit, lanjut usia, dan berduka cita, marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sakit, lanjut usia, berduka cita, maupun yang sedang menghadapi persoalan hidup. Semoga mereka memperoleh penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan, serta dari perhatian kita semua. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa-doa umat-Mu dari lingkungan Emmanuel. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah, sebab semua doa yang kami sampaikan ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Marilah kita menyanyikan lagu persembahan Puji Syukur 379. Tujuh
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, para malaikat, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati para malaikat-Mu yang suci. Semoga berkat perlindungan mereka kami diluputkan dari bahaya dan dengan aman menuju hidup yang kekal demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tetap duduk saja. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami selalu memuji-Mu dalam diri para malaikat dan malaikat agung-Mu, sebab penghormatan yang kami sampaikan kepada makhluk surgawi memantulkan keagungan dan kemuliaan bagi-Mu sendiri. Dan jika para malaikat itu sedemikian luhur dengan kehormatan yang besar, Engkau memperlihatkan betapa Engkau lebih besar lagi dan melebihi segala sesuatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, rombongan malaikat memuji kebesaran-Mu. Kami pun menggabungkan diri bersama mereka dalam sorak-sorai dengan satu suara pujian sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal,
dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya saudara-saudari kami yang jarang tidak pernah didoakan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan sambil menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bapak Ibu, supaya agak tertib sedikit, yang dalam dulu urut ke sini, baru nanti yang di luar berdiri aja, langsung nanti menyusul setelah selesai yang di dalam.
berdiri aja. Lagu Komuni nomor 433. Untuk kepengurusan lingkungan Immanuel yang baru, mari kita doakan 3 kali doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku bermazmur bagimu di hadapan para malaikat. Marilah berdoa. Allah Bapa, tujuan hidup kami, sebagai gembala Engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah-langkah kami pada jalan keselamatan dan damai. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Berkat Tuhan turun melimpah, memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, perlindungan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi dalam rangka pemberkatan pengurus baru lingkungan Immanuel sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup nomor 632. Dengarkanlah Maria.
Romo Hardi sudah membuka misa untuk para pengurus yang baru. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sekarang akan mendengarkan sambutan dari ketua lingkungan yang baru. Dikasih waktu 2 menit. Monggo Pak Kali, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Romo Hadi. Selamat malam. Jadi sebenarnya di luar yang saya rencanakan tidak ada sambutan mestinya Romo. Ini kok tiba-tiba ada sambutan, jadi aku bingung mau ngomong apa kan gitu. Oke, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga kepada teman-teman pengurus, terutama pendamping. Pendamping ini saya ambil dari sesepuh-sesepuh dari Emmanuel dengan harapan supaya bisa mendampingi kita, barangkali kita jalannya kesasar-sasar Romo. Terus di samping itu mungkin yang paling perlu saya